Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Muhaimin SPDST selaku Kepala Sekolah SMP Dasar 2, Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita selalu pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas ini untuk mengikuti diseminasi pemahaman budaya positif yang akan dilakukan oleh Ibu Rizky Rosana selaku calon guru penggerak. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya selaku CGP sedang belajar dan sampai hari ini kami CGP mempelajari tentang budaya positif. Budaya positif dalam konteks pendidikan merujuk pada lingkungan sekolah atau kelas yang mendukung dan mempromosikan perilaku yang baik, pembelajaran yang efektif, serta hubungan yang sehat di antara siswa dan guru. Budaya positif itu ditandai oleh suasana yang inklusif, aman, dan penuh dukungan, di mana semua anggota komunitas sekolah merasa dihargai, termotivasi, dan mampu berkembang secara akademis maupun sosial emosional. Dibaca, please. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi sesuai kebutuhan murid dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Ini untuk menghadapi tantangan di abad 21, di mana Bapak dan Ibu guru pasti sudah paham tentang kriteria dari profil pelajar Pancasila. Ada beberapa dimensi. Apakah budaya positif itu? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol, bahwa semua perilaku manusia pasti mempunyai tujuan. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi, pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Bahwa praktek pembelajaran yang dilakukan di sekolah harus benar-benar berpusat pada siswa atau student center, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama, bertahan hidup. Bahwa manusia itu membutuhkan makanan, pakaian, kemudian cinta dan kasih sayang. Bahwa manusia itu memerlukan diterima di lingkungannya. Kemudian penguasaan diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan, memiliki pilihan dan kesenangan bermain dan bergembira. Dari kebutuhan bertahan hidup berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian cinta dan kasih sayang itu berkaitan dengan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain, kemudian memiliki peran penting dalam membangun interaksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini mengindikasikan kebutuhan akan hubungan dengan relasi sosial, keluarga, sahabat, teman, pasangan, teman kerja, atau kelompok. Ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui.
kebebasan, yaitu kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasikannya. Yang kelima yaitu kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang, sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Merasa senang ditandai dengan perasaan gembira, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bisa bersifat internal maupun bersifat eksternal. Untuk menanamkan nilai disiplin positif kepada murid karena motivasi yang muncul dari dalam diri, motivasi intrinsik, sehingga berdampak pada jangka panjang. Ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap murid, langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Selama ini disiplin dipahami sebagai tindakan membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat? Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberikan imbalan bisa disebut dengan motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Contohnya misalnya ketika kita di kelas, kita memberikan hadiah, iming-iming hadiah kepada siswa. Kalau kamu piket kelas, nanti bu guru kasih ini. Nah, itu sebenarnya bisa membuat motivasi untuk siswa, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tapi kebutuhan itu hanya sementara, dan kedisiplinan yang diterapkan itu tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Kemudian berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya, atau motivasi internal. Motivasi internal itu lebih berjangka lama dan membuat siswa makin kuat secara karakter. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Penerapan disiplin dilakukan orang lain, tapi dalam situasi yang merdeka, bukan keterpaksaan. Jadi ketika anak melakukan tindakan yang tidak disiplin atau melanggar dari keyakinan kelas, maka anak tersebut harus merasa bahwa dia bersalah dan mengakui kesalahannya, bukan karena orang lain, tetapi karena kesadaran dari dalam dirinya. Artinya siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal yang datang dari siswa atau kita sebut motivasi internal tersebut dapat diwujudkan dengan restitusi. Restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan yang ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Hal tersebut tentu akan berjalan dengan semestinya ketika konsep disiplin dengan identitas yang gagal, yaitu hukuman, murid menjadi takut, tidak nyaman, murid menyembunyikan kesalahan,
murid menjadi rendah diri. Kemudian memberikan penghargaan itu juga termasuk tidak efektif, mematikan kreativitas, perilaku positif agresif meningkat. Jadi anak cenderung ketika dia diberikan penghargaan atau imbalan, dia akan melakukan kebaikan karena merasa ketergantungan. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi, penguatan jangka pendek, stimulus, respon, monitoring berkelanjutan, kehilangan makna merenungi kesalahan. Kemudian dengan cara restitusi, yaitu penguatan jangka panjang, belajar bertanggung jawab atas kesalahan, masalah terpecahkan dan menghargai. Pendekatan restitusi. Pengertian restitusi sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Ini adalah segitiga restitusi ketika kita menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas. Yang pertama yaitu validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Langkah-langkah dalam restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika ada anak yang berbuat kesalahan, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Biasanya jika ada anak yang usil, suka mengganggu temannya, maka kebutuhan dasar dari anak tersebut biasanya ingin dimengerti karena kurang perhatian atau kasih sayang. Contoh, ketika ada anak yang mencuri, kita harus melihat kebutuhan dasar anak tersebut. Mungkin dia lapar atau tidak membawa uang dan sebagainya. Jadi kita harus melihat kebutuhan dasar yang anak tersebut inginkan. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah yang diperlukan. Adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Contohnya ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ada anak yang tidak piket, kita tidak perlu langsung menghukum anak tersebut atau memberikan sanksi terhadap anak tersebut. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah, kita tanyakan dulu kenapa, alasan apa yang membuat siswa tersebut tidak melakukan piket kelas atau tidak bersikap disiplin. Jadi kita menanyakan alasannya, kemudian kita memvalidasi tindakan dari perbuatan tersebut. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsiknya, mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Contohnya ketika ada anak yang tidak piket atau tidak mengerjakan PR, jangan langsung kita hukum, tetapi setelah kita memvalidasi tindakannya, kemudian kita kaitkan dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah kita buat. Apakah kamu ingat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama di kelas? Dari tindakan kamu yang tidak melaksanakan piket tersebut, kira-kira kesepakatan kelas apa yang telah dilanggar?
5 posisi kontrol. Ini adalah posisi seorang guru. Ini adalah posisi seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum sistem atau alat. Dulu saya seperti ini Bapak Ibu. Saya itu dulu tipe penghukum. Sebelum saya belajar, saya sering kalau anak misalnya tidak mengerjakan PR, saya hukum. Kadang saya suruh nulis merangkum, kadang saya suruh membersihkan kelas atau sebagainya. Nah, ternyata posisi sebagai penghukum itu termasuk salah. Yang kedua, membuat rasa bersalah, membuat orang lain merasa bersalah. Nah, ini misalnya kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR atau melanggar kedisiplinan di kelas, biasanya kalau kita tanya, kamu tidak kasihan sama bu guru? Nah, itu berarti kita sebagai guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi membuat anak itu merasa seakan-akan guru itu kasihan ke gurunya, seperti itu. Pemantau peraturan atau konsekuensi. Guru itu bersikap memantau siswa tersebut. Contohnya, kamu hari ini nggak ngerjakan PR ya? Kamu hari ini nggak piket ya? Nah, dia selalu memantau keadaan seperti itu. Kemudian teman, ini guru sebagai teman. Ini juga saya selain sebagai posisi penghukum, ini juga saya pernah menjadi posisi teman. Mungkin Bapak Ibu dulu posisi kontrol ini pernah menjadi teman. Teman itu maksudnya kita dekat ke anak. Kita menganggap anak itu seperti halnya sahabat. Mungkin saya dan guru yang lain merasa kalau kita dekat dengan anak, kita membuat anak itu seperti teman kita, anak itu lebih nyaman, lebih tergantung dengan gurunya, lebih menurut kepada gurunya. Nah, ini mengobrol melalui persuasif. Contohnya kayak saya di kelas 6 dulu, bahkan sampai di kelas 5, mungkin saya masih posisi kontrol ini sebagai teman. Ketika ada anak yang berulang tahun, itu saya kasih kado, kadang seperti itu. Memang salah posisi seperti ini, jadi membuat siswa itu seperti bergantung kepada gurunya. Yang paling baik, yang paling betul yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Jadi guru itu harus bersikap sebagai manajer di kelas, yaitu mendukung murid mencari solusi. Jadi bukan menghukum, bukan membuat rasa bersalah, bukan dengan cara dia mengacung ini seperti itu, atau bukan dia sebagai teman memberikan pendekatan seperti itu, tetapi sebagai manajer mencari solusi bersama-sama, menanyakan ke siswa solusi apa kira-kira yang bisa dia lakukan. Ketika anak itu melakukan kesalahan, misalnya tidak mengerjakan PR, kita kaitkan dengan segitiga restitusi, kemudian kita tanyakan ke siswa tersebut, kalau kamu sudah tahu kesalahanmu, kamu sudah melanggar kesepakatan kelas yang kita buat, kira-kira bagaimana solusinya? Maka dia akan berpikir, oh iya Bu, saya akan mengerjakan PR deh besok. Nah, itu dia akan mencari sendiri solusinya. Dan dengan posisi kontrol manager ini membuat siswa tersebut merasa ketika dia melakukan kesalahan, meminta maaf, itu tidak merasa terpaksa. Contohnya kalau ada anak yang berantem, bertengkar, dia minta maaf dengan temannya, besoknya diulangin lagi, karena permintaan maaf tersebut biasanya takut sama guru, takut diancam sama teman dan sebagainya. Tapi kalau kita lakukan dengan posisi kontrol tadi, dengan segitiga restitusi, dia menyadari kesalahannya, dia mencari solusinya sendiri. Terus solusi apa yang kamu inginkan setelah kejadian ini? Nah, dia akan berusaha meminta maaf itu dengan tidak dengan terpaksa, tapi dengan legowo, seperti itu. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus ada murid yang sering terlambat datang atau masuk kelas. Ini kalau guru sebagai penghukum biasanya langsung dia diberi hukuman. Ada anak yang datang terlambat atau nggak mengerjakan PR atau apa, dia langsung menghukum. Patuhi aturan sekolah, kamu berdiri di depan kelas. Atau misalnya
dia nggak mengerjakan PR. Kamu nggak mengerjakan PR ya? Ya kamu mengerjakan PR di luar aja. Nah itu kita sebagai penghukum. Ini pernah saya lakukan juga, dan mungkin sebagian Bapak Ibu guru pernah merasakan ini. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, Bapak selalu memperingatkan kamu, Bapak kecewa sama kamu. Nah ini membuat murid itu jadi merasa bersalah ke dirinya. Kamu nggak kasihan sama bu guru nggak capek-capek loh bikin soal, tapi kamu nggak mau ngerjakan. Nah itu membuat siswa jadi membuat rasa bersalah kepada gurunya. Ibaratnya kayak rasa kasihan sama gurunya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah itu tadi ya, dia memantau siswa-siswinya gitu. Jadi ada yang nggak ngerjakan PR, kamu kenapa nggak ngerjakan PR? Siapa yang udah ngerjakan PR? Siapa yang belum? Nah itu memantau teman guru sebagai teman dalam posisi kontrol di kelas. Kamu harus disiplin, bikin bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa, tapi besok jangan terlambat ya. Biasanya kalau posisi teman ini banyak disukai murid. Itu biasanya kalau ada teman, ada murid yang datang terlambat, tidak piket, atau tidak mengerjakan PR. Ya udah, nggak apa-apa, tapi besok jangan diulangi lagi ya. Nah itu posisi teman seperti itu. Karena kadang-kala kita karena udah dekat dengan siswa. Nah ini pernah juga saya lakukan, karena posisi kontrol ini sepertinya sebagai guru kita pernah melakukan semuanya. Nah ini yang paling bagus Bapak Ibu, yaitu posisi sebagai manajer. Saya juga sebetulnya masih belajar posisi ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Bukan guru yang membuat solusinya, tetapi diserahkan kepada siswa. Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Kamu tahu nggak kesepakatan kelas yang kita buat? Nah, terus bagaimana solusinya supaya permasalahan ini bisa diselesaikan? Gitu. Jadi kita kembalikan ke siswa. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator. Dalam hal ini, keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan. Nah, untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini, ya, itu berdasarkan kebutuhan siswa di kelas. Contohnya waktu kegiatan awal pertama kita masuk kelas. Bagaimana supaya siswa itu nyaman di dalam kelas, kita buat kesepakatan yang membuat siswa, kemudian disepakati antara siswa dan guru. Contohnya, Bu, datang dan pulang tepat waktu, kita tulis. Dan Bu, saya nggak suka kelas yang kotor, kita tulis. Nah itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh siswa dan guru. Pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, kemudian pernyataan universal, kalimat yang positif sesuai kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan, dan pembuatan melibatkan semua warga sekolah atau kelas. Contoh misalnya merubah keyakinan kelas dari kata-kata negatif menjadi kalimat yang positif, misalnya seperti ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh kita tulis seperti itu. Buanglah sampah di tempat sampah. Kemudian, jangan datang terlambat atau tidak boleh datang terlambat. Itu adalah kalimat yang negatif. Nah, kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dengan kalimat yang positif, itu bisa kita rubah dengan datanglah tepat waktu. Jadi, kalau bisa jangan menggunakan kata jangan atau tidak. Saya rasa cukup sekian dari presentasi saya hari ini. Banyak kesalahan atau kekurangan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Saya juga masih belajar sebagai calon guru penggerak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Farel, silakan masuk. Silakan duduk nak. Iya. Ibu akan berdiskusi dengan kamu ya. Kamu tahu nggak mengapa kamu dipanggil ke sini? Saya tidak tahu Bu. Ibu dapat laporan dari ketua kelas bahwa kamu tidak melaksanakan piket kelas pada hari Senin kemarin. Apa benar itu nak? Saya sering tidak piket di kelas Bu. Oh ya benar ya berarti ya. Iya. Apa baru sekali ini kamu tidak melaksanakan piket atau sering? Saya sering tidak piket kelas Bu. Oh, menurut kamu tidak melaksanakan piket itu perbuatan baik atau tidak nak? Tidak baik Bu. Nah ya tidak baik. Mungkin teman-temanmu juga pernah melakukan hal yang sama. Mengapa kamu tidak melaksanakan piket? Saya tidak suka menyapu dan malas jika menyapu, apalagi di rumah tidak pernah menyapu Bu. Oh, jadi kamu tidak suka nyapu. Coba kamu ingat kesepakatan kelas kita tentang kebersihan kelas. Kamu ingat nggak? Ingat Bu. Kesepakatan kita apa? Kesepakatan di kelas 5 tentang kebersihan kelas dengan melaksanakan piket. Iya betul. Menurut kamu tidak melaksanakan piket itu melanggar kesepakatan kelas tidak nak? Melanggar Bu. Melanggar kesepakatan kelas ya. Iya. Kesepakatan kelas apa yang dilanggar? Kerjasama Bu. Ya, jadi piket kelas itu bentuk kerjasama antar teman di sekolah. Dengan kerjasama maka pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Seperti di rumah, jika ibu bapakmu sedang bersih-bersih rumah, kamu ikut membantunya, pasti akan cepat selesai dan orang tua akan bangga. Jadi kerjasama apa yang akan kamu lakukan agar tidak malas lagi ketika mendapat jadwal piket? Saya akan semangat untuk kerjasama dengan teman-teman melaksanakan piket dan mulai membantu ibu di rumah jika sedang bersih-bersih rumah. Bagus nak, jadi kita punya solusinya, yaitu mulai sekarang kamu akan semangat bekerja sama dengan teman-teman melaksanakan piket dan mulai berlatih membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ibu guru juga nanti akan berdiskusi dengan orang tuamu agar kamu terus bersemangat dalam bekerja sama hal yang baik di sekolah dan di rumah. Setelah menemukan solusi dari diskusi kita, sekarang kamu boleh melanjutkan jam istirahat ya nak ya. Tetap semangat ya nak ya. Terima kasih Bu. Rizky saya izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Fairan, siswa kelas 5 dengan Bu Rizky. Setelah berdiskusi dengan Bu Rizky, saya paham akan peringatan bekerja sama. Saya akan rajin melaksanakan piket kelas. Terima kasih Bu Rizky. Mbak. Waalaikumsalam Mika, silakan masuk, silakan duduk nak. Kamu tahu mengapa kamu dipanggil ke sini? Saya tidak tahu Bu. Mika, akhir-akhir ini kamu sering terlambat masuk ke kelas. Menurut catatan ibu, kamu sudah terlambat masuk kelas ini berarti yang keempat kalinya. Iya. Benar Bu, saya sudah 4 kali terlambat masuk kelas. Menurut kamu terlambat masuk kelas merupakan perbuatan yang baik apa tidak nak? Tidak baik Bu. Iya, tidak baik. Setiap anak pernah melakukan kesalahan atau hal yang tidak baik. Namun hal yang tidak baik itu harus diperbaiki ya nak ya. Ibu tanya, mengapa Mika sering terlambat masuk kelas? Saya terlambat masuk kelas karena bangun kesiangan Bu. Mika bangun kesiangan apa karena tidurnya larut malam? Iya Bu, saya tidurnya malam karena sering main HP sampai malam. Mika main HP boleh ya, tapi harus ingat waktu, apalagi paginya kamu akan sekolah. Mika ingat tidak kesepakatan kelas kita tentang disiplin? Ingat Bu, kesepakatan kelas 5 agar disiplin masuk kelas. Iya, menurut kamu terlambat masuk kelas itu melanggar kesepakatan kelas tidak nak? Melanggar kesepakatan kelas Bu. Ya, kesepakatan kelas apa yang dilanggar? Disiplin. Coba Mika lihat Bu Guru wajahnya. Nah, ya kita sepakat bahwa masuk kelas itu pukul 7 dengan masuk tepat waktu, berarti kita melaksanakan kesepakatan kelas
tentang kedisiplinan. Mika, kedisiplinan itu melatih kita agar bertanggung jawab dan melatih kita agar belajar dengan semangat. Iya Bu, saya minta maaf karena terlambat masuk kelas. Iya, Ibu maafkan. Artinya kamu sudah mengakui kesalahan. Ibu bangga pada kamu, Nak. Setelah kamu memahami itu, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat masuk kelas lagi? Saya akan bangun lebih pagi dan ketika malam tidak akan bermain game sampai malam agar tidak bangun kesiangan. Bagus, Nak. Jadi kita sudah menemukan solusinya, yaitu mulai sekarang kamu akan bersemangat untuk berangkat sekolah lebih pagi dengan tidak tidur larut malam. Ibu guru juga nanti akan berdiskusi dengan orang tuamu agar kamu terus bersemangat bangun pagi berangkat sekolah. Setelah menemukan solusi dari diskusi kita, sekarang kamu boleh melanjutkan jam istirahat ya, Nak ya. Tetap semangat ya, Nak. Terima kasih Bu Rizky, saya izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, saya Mika, murid Bu Rizky. Saya sering terlambat masuk kelas. Namun setelah berdiskusi dengan Bu Rizky, saya paham dan bersemangat untuk tidak terlambat lagi. Bu Rizky mengajari saya tentang disiplin.